Assalamualaikum Bu Willy. Waalaikumsalam Pak Erwin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sepertinya saya sangat sehat hari ini Pak. Ya. Pak Erwin sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya dan keluarga juga sehat semua. Ya, Kita pangastikan panjenengan. Ya Pak, kita sama-sama mendoakan ya Pak. Ya. Jadi terima kasih Bu Willy, senang bertemu panjenengan hari ini untuk melaksanakan kegiatan observasi, kegiatan coaching, yang mana kemarin panjenengan sudah menghubungi saya untuk saya mencoba membantu tentang kegiatan panjenengan coaching bersama Pak Rauf nanti ya. Iya. Nah, kira-kira nanti yang saya bantu dari kegiatan panjenengan seperti apa nanti? Baik Pak. Jadi nanti di sini saya akan melakukan proses coaching dengan Pak Rauf ya Pak. Iya. Kemarin beliaunya menyampaikan ada sedikit permasalahan yang beliau temukan di sekolahnya. Jadi beliau ingin sharing dengan saya bagaimana caranya supaya nanti permasalahannya tersebut dapat ketemu solusinya, seperti itu Pak. Dari Pak Rauf sendiri ya tentunya? Iya, dari Pak Rauf sendiri. Ya kira-kira nanti untuk pelaksanaannya sudah memenuhi alur data yang ada atau belum? Baik, nanti pada saat proses coaching saya akan berusaha untuk melakukannya sesuai dengan alur tirtanya Pak. Jadi yang pertama nanti ya betul, saya akan menggali tujuannya. Tujuan dari Pak Rauf mengajak proses coaching dengan saya itu apa? Kemudian nanti mengidentifikasi masalah beliau. Yang ketiga akan membantu memunculkan rencana aksi dari Pak Rauf sendiri itu apa. Kemudian yang terakhir nanti tanggung jawab. Seperti itu. Itu ya, yang tirtanya sudah jelas dalam arti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawab. Terus nanti untuk pengembangan kegiatan coachingnya seperti apa? Artinya yang 3 kompetensi coaching yang mulai dari mendengarkan aktif, terus ada membuat pertanyaan yang berbobot, itu Bu Willy kira-kira yang mau dikembangkan yang mana? Baik Pak. Jadi untuk prinsip bukan untuk alur dalam coachingnya sendiri itu ya Pak. Nanti saya akan berusaha untuk menggunakan pada kehadiran penuh atau present. Kemudian saya juga akan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya berikan nanti pada coaching. Kemudian juga saya akan berusaha mendengarkan aktif supaya nanti pembicaraan yang saya lakukan dengan coaching itu nyambung Pak. Jadi nanti saya di sini harapannya dapat mengarahkan coaching untuk maksudnya mengarahkan itu di sini, mengarahkan coaching supaya dia bisa menemukan langkah-langkah dari penyelesaian masalahnya, seperti itu Pak. Namun di sini yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Ada 2 nanti yang akan saya gunakan di sini. Ya, spesifikasinya sama membuat pertanyaan yang berbobot. Iya betul. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi nanti ketika panjenengan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Rauf sebagai coachingnya, saya juga akan mengamati nanti bagaimana respon beliau, bagaimana pertanyaan yang panjenengan sampaikan pada beliau, sehingga kegiatan coaching dengan Pak Rauf benar-benar terjadi dan benar-benar menghasilkan solusi yang baik buat si coachingnya tentunya. Seperti itu. Terus lagi tadi disampaikan bahwa indikator prinsip coaching tadi kan ada 3. Nah kira-kira prinsip untuk coachingnya sendiri yang meliputi kemitraan, terus proses kreatif, memaksimalkan potensi, itu apakah nanti bisa digali semua ketiga-tiganya prinsip tersebut? Menurut Bu Willy bagaimana? Karena nanti dalam proses observasi atau proses coaching ini saya ada waktu sekitar 15-20 menitan ya Pak. Jadi dari ketiga prinsip coaching tersebut saya akan berusaha untuk memunculkan semua, untuk memaksimalkan semua, mulai dari kemitraan sampai dengan
memaksimalkan potensi koji ya tersebut. Nah di situ karena sepertinya waktu saya untuk coaching ini lumayan panjang, ada 20 menitan lah Pak Kira. Jadi saya akan memaksimalkan ketiga prinsip coaching tersebut dengan baik. Ya, terima kasih Bu Willy, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini dalam kegiatan coachingnya panjenengan bersama Koci Pak Rauf untuk menyelesaikan kegiatan coaching nanti. Terima kasih. Sementara itu nanti saya akan coba kita sambung lagi dengan obrolan-obrolan pasca coachingnya nanti tentang apa yang telah dilakukan, sehingga nanti kegiatan ini benar-benar menghasilkan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Ini Pak Rauf dan saya. Amin. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih. Sekarang saya mohon izin untuk melakukan proses observasi dulu ya Pak. Terima kasih. Monggo Pak Erwin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Rauf. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Rauf hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi tadi Pak Rauf perjalanan jauh ya untuk melakukan kita observasi di sini. Jadi di sini kita konsepnya mencari tempat yang apa sih Pak namanya? Tenang, nyaman, kemudian tidak melulu di lingkungan sekolah. Yang penting kita bisa melaksanakan apa yang akan kita kerjakan dengan baik, seperti itu ya Pak. Iya betul. Baik Pak Rauf. Kemarin kan Pak Rauf bercerita ya, katanya ingin sharing dengan saya, diskusi atau sharing tentang permasalahan yang sedang Pak Rauf terjadi di sekolah. Sebenarnya bagaimana ceritanya Pak? Ini di sekolah itu saya ada sedikit masalah terkait dengan pembelajaran anak. Ya, kan? Nah, kalau dari yang saya amati, saya sharing dengan anak itu merasa bosan dengan kegiatan belajar mereka. Baik, jadi di sini kita punya waktu antara 15 sampai 20 menit Pak. Jadi Pak Rauf nanti kita di sini ada waktu longgar untuk Pak Rauf bisa menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi di sekolah dengan rinci seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan Pak Rauf. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi anak-anak sekolah punya problem, merasa bosan dalam kegiatan belajar. Nah setelah saya sharing dengan anak-anak itu ternyata masalahnya itu banyak bapak ibu guru ya, yang masih menggunakan proses pembelajaran yang monoton, kurang bervariatif ya kan, kurang menggunakan media ataupun metode mengajar yang bisa membuat anak itu tertarik. Jadi masih itu wajar seperti itu. Ya di antaranya itu belum memanfaatkan sarana, belum memanfaatkan media ataupun metode belajar yang disukai oleh anak-anak. Nah itu yang jadi masalah. Nah terus sehingga pembelajaran kurang berimbas berdampak pada pembelajaran ya kan, yang menyebabkan murid itu ya kurang semangat sampai seperti itu. Ya, saya paham Pak. Jadi di sekolah Pak Rauf ini masih banyak guru-guru yang menggunakan metode konvensional, katakanlah seperti itu, monoton, kurang bervariatif, seperti itu ya Pak. Jadi kira-kira ya kalau sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, yang ingin dicapai oleh Pak Rauf dari percakapan kita kali ini itu apa? Yang saya harapkan dari percakapan kali ini yaitu bagaimana bisa mengubah situasi yang ada di sekolah saya, ya kan? Sehingga semua rekan-rekan bapak ibu guru itu bisa mengoptimalkan ya kan, dalam melaksanakan kegiatan belajaran. Nah, itu nanti bisa menggunakan metode ataupun media atau saran yang ada di sekolah itu dioptimalkan untuk kegiatan anak. Nah,
yang pada akhirnya itu anak tertarik Ya. dan menyukai dan kerasan untuk belajar di sekolah. Itu yang saya dapat gitu. Iya. Jadi di sini yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Rauf, bahwa Pak Rauf itu ingin adanya perubahan seperti Ya, itu ya, betul. Pak. Perubahan dari rekan-rekan Pak Rauf yang semula itu metode mengajarnya itu monoton, kurang memanfaatkan sarana prasarana, kurang bervariatif sehingga anak-anak menjadi bosan seperti itu ya Pak. Ya, Atau bagaimana sih caranya supaya rekan-rekan di sekolah ini bisa mengubah metode mengajarnya seperti itu ya Pak. tepatnya seperti itu. Ya, baik. Nah, Pak Rauf di sini sebelum kita lanjut ya, Ya. perubahan sebenarnya perubahan yang ingin dicapai dari rekan-rekan Pak Rauf sendiri itu seperti apa? Yang saya inginkan ya, yang saya harapkan teman nanti itu apa namanya saat belajar memanfaatkan proyektor dengan media pembelajaran mungkin animasi atau apa Ya, yang gitu. Ya, Dan juga teman-teman bisa mengajak anak-anak dengan metode yang lain mungkin dengan bermain ataupun berhalaman pembelajaran yang berbasis bermain. bermain. Nah itu yang saya harapkan. Nah terus bisa jadi mungkin teman-teman guru bisa juga memanfaatkan membuat media-media lain yang bisa menarik minat anak untuk belajar. Ya, betul. Sebenarnya itu dia. Itu yang apa namanya dan dari situlah nanti kan anak-anak bisa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, 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 baik. Jadi apa namanya, dari penjelasan Pak Rauf saya bisa menyimpulkan ketika guru menggunakan metode pembelajaran yang menarik, katakanlah dengan basis bermain, metode bermain atau dengan pembelajaran interaktif, itu harapannya Pak Rauf itu anak-anak jadi aktif ikut mengikuti pembelajaran, jadi tidak bosan gitu, tidak bosan dengan metode yang itu terus yang digunakan oleh guru. Jadi kadang-kadang anak-anak itu sering kita jumpai juga dia tidak termotivasi, tidak minat untuk belajar karena metode pembelajaran yang kurang menarik seperti itu. Berarti di sini yang diharapkan Pak Rauf itu pembelajaran yang digunakan oleh rekan-rekan Pak Rauf itu sebaiknya menggunakan pembelajaran yang bervariatif maksudnya. Nah, dari pembelajaran yang bervariatif itu, kalau misalnya Pak ini dibuat level tertingginya itu 10, rekan-rekan Pak Rauf yang ada di sekolah, kalau kita mengacu level tertinggi itu 10, itu rekan-rekannya Pak Rauf itu sekarang itu ada di posisi atau di level berapa Pak? Kalau saya melihat selama ini ya, kalau menurut saya baru mengatakan pada level 5. Level 5. Kenapa saling mengatakan 5? Karena saya masih ini, karena kan tidak semuanya guru itu masih monoton ya. Mungkin masih ada juga ada beberapa yang menggunakan, cuma masih minim ya. Dan meskipun ada guru yang sudah menggunakan pun dia tidak belum maksimal. Jadi saya saat ini mengatakan pada level 5. Baik, jadi rekan-rekan Pak Rauf itu sekarang masih berada di level 5 gitu. Level 5 itu level tengah-tengah gitu. Buruk sekali ya tidak, tapi akan masih ada level 6, 7, 8, 9, 10. Jadi harapannya Pak Rauf nanti teman-teman itu bisa menaikkan levelnya seperti itu ya Pak. Setidaknya meningkatlah dari level 5 seperti itu ya. Nah, kira-kira yang kalau sekarang rekan-rekan Pak Rauf itu ada di level 5, Pak Rauf itu ingin menghendaki perubahan dari rekan-rekan guru itu setidaknya ada di level berapa Pak? Kalau saat ini ya tahap awal ini, kalau saat ini kan itu minimal level 7 ya. Level 7. Iya, level 7. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini kan karena sebagian itu ada guru
kemudian sudah sepuh mungkin Bu ya. Iya. Itu kalau dikejar untuk TI-nya saya rasa kok Iya, Pak. jadi apa ya tantangan atau TI-nya, masalahnya. iya. Jadi saat ini saya hanya berada pada level 7. Mungkin kalau kemudian nanti ya kan, nah, mungkin bisa lagi naik ke yang tinggi lagi. Iya. Jadi dalam waktu dekat ini saya mengharapkan ke level 7. Ya, karena mengingat kondisi di sekolah tidak semua guru itu usia muda ya Pak. Jadi katakanlah ada beberapa rekan kerja kita itu yang sudah sepuh atau mendekati pensiun. Kalau kita paksakan dia harus sesuai dengan level yang kita ingin, dan sepertinya kita kurang toleran ya Pak. Terlalu memaksakan seperti itu. Setidaknya dari teman-teman yang lain itu ada yang berusaha untuk meningkatkan levelnya. Maksud Pak Rauf seperti itu ya. Kalau begitu dari apa namanya penjelasan Pak Rauf tadi, kira-kira ya langkah apa yang akan Pak Rauf lakukan untuk membantu rekan guru itu melakukan perubahan pada pembelajarannya? Adakah mungkin Pak Rauf punya langkah-langkah tertentu atau trik-trik supaya bagaimana supaya rekan dari Pak Rauf itu bisa menaikkan level pembelajarannya seperti itu Pak? Nah, di antaranya langkah-langkah yang bisa saya lakukan ya, di antara satu saya akan mengadakan suatu forum diskusi bersama, ya, diskusi bersama dengan teman-teman untuk meningkatkan kompetensi dalam apa namanya melaksanakan pembelajaran yang bervariatif, inovatif dan kreatif. Di antara itu kita akan melakukan diskusi bersama, ya kan, untuk mencari sebuah kesepakatan. Terus yang kedua, kita akan mengadakan sebuah workshop untuk pelatihan dalam pengembangan kompetensi pembelajaran guru. Itu di antara saya lakukan. Nah, tentunya itu ya saya lakukan juga harus koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah. Jadi hal pertama yang ingin dilakukan Pak Rauf adalah mendiskusikan dengan rekan guru yang lain, kemudian dengan kepala sekolah ya Pak, bagaimana caranya supaya mereka bisa melakukan perubahan. Kemudian yang kedua tadi melakukan workshop. Kemudian dari diskusi dan workshop itu mungkin ada yang Pak Rauf prioritaskan dalam waktu dekat ini kan. Kadang-kadang tidak mungkin kita karena kesibukan kita yang lain ya Pak, tidak mungkin kita melakukan semuanya. Mungkin ada yang akan dipilih oleh Pak Rauf untuk memilih melakukan salah satu dari dua itu. Dalam waktu dekat yang mungkin saya lakukan itu adalah kami akan melakukan diskusi bersama dan bisa saling sharing, saling membantu bertukar ide tentang proses pembelajaran yang variatif inovatif. Yang paling langkah awal yang pertama kali akan kita lakukan. Kalau workshop nanti kan mungkin sambil menunggu waktu karena terkait dengan banyak anggaran dan lain-lain. Ya, jadi apa namanya? Kalau dalam waktu dekat ini berarti kita Pak Rauf akan diskusikan dulu dengan rekan-rekan, dengan kepala sekolah, bagaimana jadi intinya itu bagaimana supaya teman-teman yang lain itu bersedia bekerja sama untuk melakukan perubahan pembelajaran yang mereka lakukan sehari-hari guna untuk mengurangi tingkat kebosanan dari peserta itu sendiri ya Pak. Baik, kira-kira ini kita masih punya waktu lama Pak, jadi Pak Rauf bisa mengeksplor apa yang ingin disampaikan seperti itu ya Pak. Nah, jadi melalui diskusi, kalau workshop memang kita akan persiapan yang dilakukan juga lebih lama gitu. Kita juga butuh hal-hal lain yang bisa mendukung terlaksananya workshop tersebut. Nah, baik, jadi Pak Rauf memilih untuk sementara yang dilakukan adalah berdiskusi dulu dengan rekan kerja dan kepala sekolah. Nah, kira-kira ini Pak, untuk melakukan hal itu nanti Pak Rauf siapa saja yang dilibatkan oleh Pak Rauf supaya tujuan dari Pak
yang kedua terkait dengan sarana prasarana, kita akan melakukan minta bantuan koordinasi dengan Pak penjaga sekolah. Karena ini selaku penanggung jawab keamanan sarpras ya. Kalau SD kan luasnya SD, jadi yang masih bertanggung jawab dengan keadaan sarpras ada Pak penjaga. Bisa akan koordinasi dengan Pak penjaga. Kemudian terkait dengan pengembangan dalam hal pengembangan TI ya kan. Kalau tidak semua guru itu menguasai itu, jadi nanti saya minta beberapa rekan sejawat yang mas TI nanti kita plotting ya, kita petakan untuk membantu teman-teman guru yang belum menguasai TI tersebut. Itu yang saya libatkan. Nah terkait nanti media mungkin kebetulan saya punya teman-teman yang sudah punya banyak referensi media ya. Nah teman-teman yang punya referensi banyak media pembelajaran ataupun metode ya nanti bisa dipetakan untuk bukan pengalaman dengan rekan-rekan yang lain. Jadi tentunya akan minta bantuan dan melibatkan penjaga, kepala sekolah dan unsur rekan-rekan itu semua. Jadi di sini nanti yang akan dilibatkan oleh Pak Rauf itu yang pertama kepala sekolah. Jelas sebelum kita melangkah ke yang lain kan izin dari kepala sekolah itu sangat penting sekali ya Pak. Kemudian selain kepala sekolah nanti tentu dengan rekan-rekan di sini adalah yang dimaksudkan adalah rekan-rekan yang tentunya yang ingin atau bersedia untuk diajak untuk melakukan perubahan atas pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada penjaga sekolah karena memang kalau di SD seperti kita itu Pak, sarana prasarana itu lebih pada pengelolaannya lebih pada penjaga sekolah. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu letak ini itu, tapi penjaganya malah justru paham karena pengelolaan dan perawatan itu biasanya ada pada penjaga sekolah kalau di SD seperti kita. Nah, baik Pak Rauf, jadi tentunya ini nanti Pak Rauf akan berkolaborasi gitu istilahnya, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan penjaga dalam mewujudkan tujuan dari Pak Rauf untuk melakukan perubahan pada rekan-rekan di sekolah. Baik. Nah, sepertinya gini Pak, sebelum kita di penghujung acara nih, karena kan kalau yang saya lihat ini dari percakapan kita tadi, ini sebenarnya secara tidak langsung itu Pak Rauf sendiri itu sudah menemukan solusi ya Pak. Tadi ya yang disampaikan oleh Pak Rauf untuk mengatasi hal tersebut mungkin akan membuka diskusi, kemudian workshop itu pilihan yang alternatif yang kedua. Kalau dari diskusi itu belum tercapai maka akan dilakukan workshop. Tapi kalau harapannya sih lewat diskusi saja sudah mampu mencapai tujuan ya Pak. Nah, itu kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Rauf tadi seperti yang sudah Pak Rauf sampaikan bahwa di sini Pak Rauf akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain seperti rekan dari warga sekolah misalnya, maksudnya seperti kepala sekolah, rekan guru dan penjaga dalam melakukan melakukan cara langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari Pak Rauf itu sendiri. Jadi secara tidak langsung Pak Rauf sudah menemukan solusi dari permasalahan. Ternyata sudah Bu ya. Tinggal kita lakukan eksekusi ya. Nah, namun sebelum kita akhiri Pak Rauf, saya ingin bertanya sekali lagi, itu untuk rencana dari Pak Rauf ini nanti kira-kira akan dilaksanakan mulai kapan ini Pak? Baiklah, mungkin kalau dalam waktu dekat Bu, besok Senin ya kan, ketemu teman-teman saya akan lakukan untuk koordinasi. Nah, terus target saya minggu ini kita akan lakukan diskusi bersama, berkolaborasi untuk sharing terkait dengan pengembangan kompetensi kita semua. Jadi intinya di sini lebih cepat lebih baik seperti itu ya Pak, supaya anak-anak itu masalah dari anak-anak kebosanan dalam mengikuti pembelajaran itu teratasi seperti itu. Jadi program yang akan dilaksanakan oleh Pak Rauf semakin cepat dilaksanakan akan semakin baik. Itu baik Pak Rauf. Nah
sekarang kita sudah benar-benar ada di penghujung diskusi ini Pak. Ya, terasa Bu ya. Iya, Terasa. nah, kembali Cukup saya. singkat nih. Iya Pak. Nah Oke, dari oke. ini saya ingin menanyakan lagi Ya, boleh. dari percakapan yang sudah kita lakukan ini yang sudah didapat oleh Pak Rauf itu apa? Yang saya sudah dapatkan dia karena di sini saya merasa punya bayangan yang bagus ya, punya rencana planning yang terarah untuk mengubah apa namanya proses pembelajaran guru ya, untuk mengubah kompetensi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan anak-anak supaya anak tadi ada minat antusias dalam kegiatan belajar. Nah dari situ saya juga punya rencana ya untuk pengembangan tadi, untuk meningkatkan kompetensi saya dan teman-teman di sekolah dengan melakukan apa kolaborasi, diskusi bersama, sharing dan pendampingan gitu, ya kan? Pendampingan teman-teman yang belum memasuki TI kita bisa dampingi, kita bisa belajar bareng dengan teman-teman yang sudah kompeten dalam bidang TI. Tentunya itu. Dan tentunya kita akan memotivasi satu sama lain juga ya. Dan nanti selalu apa namanya update diri, selalu apa namanya bisa mengembangkan kemampuan diri dalam menyajikan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Saya dari yang disampaikan Pak Rauf ini sepertinya saya sudah tidak sabar untuk menunggu kabar dari Pak Rauf selanjutnya. saya ingin tahu mengikuti perkembangan lebih lanjut ini nanti bagaimana prosesnya. Nah, kiranya Pak Rauf semoga sebelum kita akhiri saya doakan semoga apa yang menjadi tujuan dari Pak Rauf ini nanti tercapai ya Pak. Amin. Jadi nanti akan ada perubahan-perubahan yang baik dari yang diinginkan oleh Pak Rauf itu sendiri. Nah mungkin kita cukupkan sampai di sini diskusi kita ya Pak. Lain waktu kita sambung lagi. Semoga sih tidak ada masalah-masalah yang lain. Tapi kalau misalnya sekiranya memang dibutuhkan, saya bersedia untuk menjadi teman diskusi dari Pak Rauf ini. Ya, Bu, dan saya sampaikan terima kasih juga Bu ya dari telah apa namanya membantu saya dalam menemukan ide-ide solusi atas permasalahan yang ada pada saya sendiri dan teman-teman. Baik Pak Rauf, sampai bertemu kembali di lain waktu Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Pak Erwin. Bagaimana kabarnya sore Pak hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah saya masih semangat. Jangan khawatir, tetap semangat. Jadi terima kasih atas waktunya Bu Lili yang berkenan berdiskusi kembali pasca kegiatan observasi yang saya lakukan pada Bu Lili tentang coachingnya dengan para tadi. Betul. Sehingga dari coaching tadi diharapkan apa yang menjadi tujuan dari Pak Rauf yang mempunyai masalah seperti coaching bisa Bu Lili bantu dengan solusi dari Pak Rauf sendiri yang mempunyai. Kira-kira perasaan Bu Lili bagaimana ketika kegiatan coaching tadi? Iya, baik Pak. Jadi pada awalnya ketika Pak Rauf menghubungi saya ingin melakukan proses coaching, mengajak ngobrol-ngobrol, sharing seperti itu ya Pak. Saya berpikir seperti ini, Pak Rauf kok mengajak saya untuk berdiskusi itu kira-kira ada apa? Kemudian nanti kalau misalnya Pak Rauf punya masalah, terus saya diminta saran dan solusinya apa? Saya mampu. Awalnya saya seperti itu, tapi ya tidak apa-apa lah, sekedar sharing-sharing, diskusi. Siapa tahu dari diskusi kita itu nanti Pak Rauf bisa menemukan titik penyelesaian dari masalah yang dihadapinya begitu Pak. Jadi saya setelah melakukan coaching, saya sedikit merasa bagaimana ya Pak? Ya, senang. Kemudian saya juga lega karena setelah proses itu ternyata Pak Rauf bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Bu Lili merasa senang karena Pak Rauf itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan Bu Lili. Seperti itu ya. Seolah-olah tanpa bantuan Bu Lili ya. Iya, karena memang sebenarnya kan solusi itu dari diri Pak Rauf sendiri. Tapi memang ketika saya mengamati ketika Bu Lili melakukan kegiatan coachingnya Pak Rauf, itu memang terjadi banyak hal yang menarik. Terus terang saya catat dalam catatan saya, di mana
alur delta yang kita ketahui ada 4 itu, yang mana tujuan di awal coaching tadi dengan sudah berusaha memancing beliau agar mengeluarkan tujuan dari diskusi itu seperti apa. Jenengan pun juga sudah mendengarkan permasalahan secara intens yang seolah-olah hanyut dalam suasana cerita beliau yang menjadi identifikasi permasalahan dasar yang menjadi pokok masalahnya Pak Rauf. Terus tadi sudah disampaikan oleh beliau juga rencana aksi yang luar biasa yang panjangan pancing-pancing seperti itu, sehingga beliau beremosi sehingga mempunyai rencana sendiri yang tanpa disadari pun itu menjadi rencana aksi yang positif, itu tindakan positif yang akan ditindaklanjuti ke depan gitu. Terus tadi di akhir diskusinya pun saya mencatat adanya rasa tanggung jawab atau komitmen dari Pak Rauf sendiri untuk berbuat atau memperbaiki tindakan sehingga itu menjadi solusi pemecahan masalah bagi masalah diri sendiri gitu. Terus itu kan kalau menurut Bu ini bagaimana? Iya, tadi saya juga sempat sama sebenarnya yang dikemukakan Pak Erwin itu sama dengan yang saya rasakan. Saya sudah berusaha menggunakan alur tirta ya Pak dalam proses coaching tadi. Pertama, saya menanyakan tujuan pada Pak Rauf dari diskusi ini, dari proses coaching ini sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Pak Rauf. Tadi dengan jelas Pak Rauf juga sudah menyampaikan. Kemudian untuk identifikasi masalah Pak Rauf juga sama. Tadi dengan jelas juga sudah menjelaskan tentang masalah yang sedang dimiliki oleh Pak Rauf di sekolahnya seperti itu. Kemudian untuk rencana aksi tadi saya juga sempat sebenarnya bukan menyarankan tapi memancing, mengarahkan supaya Pak Rauf ini mampu menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Kan sebenarnya setiap orang mempunyai potensi sendiri ya Pak. Masalah yang dihadapi seseorang itu sebenarnya ya bisa diatasi oleh orang itu sendiri. Cuma kadangkala seseorang yang mempunyai masalah itu perlu mengkomunikasikan dengan orang lain, karena ketika hanya diam, kita pendam sendiri pikiran kita, katakanlah orang Jawa mengatakan Pak mentok sudah mentok kan kita sulit untuk berpikir apalagi mencari solusi. Nah beda cerita ketika kita punya masalah kemudian kita komunikasikan dengan orang lain. Dari percakapan kita, dari kita mulai awal membuka percakapan saja kadang-kadang pikiran kita sudah plong. Nah pikiran yang plong itulah nanti yang menggiring seseorang itu untuk mampu menemukan solusinya sendiri. Nah yang dialami oleh Pak Rauf itu sebenarnya seperti itu Pak. Beliau itu sebenarnya cukup untuk mengkomunikasikan masalahnya dengan orang lain saja. Itu sudah mampu membuat meringankan beban pikirannya sebenarnya. Nah dari itu ketika pikirannya sudah mulai terbuka, jadi beliaunya sudah mampu untuk mencari solusi sendiri, membuat rencana-rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan untuk mengatasi solusinya itu untuk rencana aksi Pak. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga sudah tadi Pak Rauf berkomitmen untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolahnya, dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolahnya tentang metode penggunaan dalam metode pembelajaran yang digunakan oleh rekan kerjanya itu yang masih bersifat konvensional. Nah itu sudah berkomitmen Pak Rauf untuk mendiskusikan hal itu dengan rekan-rekan beliau tersebut serta kepala sekolah seperti itu. Ya, menarik sekali. Jadi gini, pada prinsipnya sebuah coaching itu berjalan sesuai alur deltanya ketika prinsip coachingnya itu dilaksanakan. Nah, tadi saya mengamati Bu Willy lewat observasi saya, ternyata Bu Willy itu sudah melakukan prinsip-prinsip coaching yang sudah sesuai gitu loh. Yang mulai dari 3, yang pertama menjadi pendengar yang baik, terus ada present, terus ada membuat pertanyaan yang bobot. Itu sudah beliau panjenengan lakukan gitu. Sehingga beliau
tanpa sadar pun sudah mengeluarkan ide-idenya seperti itu. Iya. Itu kalau tidak ada kemampuan yang luar itu jelas nggak mungkin gitu. Bagaimana menurut Bu Willy tentang prinsip coachingnya tadi? Iya, sebenarnya itu bisa seperti itu ya Pak. Tapi pada prinsipnya itu ketika dua orang yang berdiskusi itu nyambung, Oh, jadi gitu. iya nyambung, Klop, ya. ya klop itu segala ide itu bisa muncul dengan sendirinya Pak. Beda halnya luar dengan ketika biasa. kita beda halnya ketika ketika berdiskusi tidak saling nyambung ya. Jangankan muncul ide, yang ada malah kita kepentok, tidak bisa muncul ide sama sekali. Nah, yang saya rasakan dengan Pak Rauf seperti itu. Jadi beliaunya terbuka, kemudian terbuka untuk Enjoy, ya? ya merasa nyaman untuk berdiskusi. Jadi saya menanggapinya juga enak. Jadi akhirnya muncullah ide-ide seperti itu. Terus gini, namun demikian saya mengamati ketika observasi masih ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan, ya mohon maaf ya Bu. Iya, tidak apa-apa Pak. Jadi artinya ini bukan saran ataupun bukan kritikan kepada panjenengan, tapi ini catatan menurut saya Iya. sebaiknya ditingkatkan di kemudian hari untuk memperbaiki agar nanti kegiatan coaching yang sebelumnya ya, Yang atau akan datang. yang akan datang itu akan lebih baik dan nantinya Iya. lebih maksimal, yaitu andai kata dengan coaching dengan seseorang, melakukan coaching dengan coach yang mempunyai masalah itu, bagaimana kalau nanti itu membuat sebuah catatan kecil lah. Jadi catatan itu digunakan untuk apa? Menambah semangat atau motivasi pada coach yang bermasalah tersebut, sehingga dia akan lebih mengarah. Tapi kalau hanya ngobrol kan kadang plung seperti itu. Tapi kalau ada catatan kecil, sehingga beliau memang benar-benar apa yang harus dilakukan kan tercatat dengan menurut Bu Willy bagaimana? Ya, tadi sebenarnya saya sudah membuat catatan ya Pak. Cuma mungkin kapasitas catatan saya itu enggak dari awal sampai selesai. Saya membuat catatan hanya yang sekiranya yang perlu saya catat saja. Jadi bisa dikatakan juga mungkin kurang mencakup semuanya. Jadi baik, terima kasih itu masukan dari saya Pak untuk kedepannya. Saya akan lebih intens lagi dalam mungkin membuat catatan kecil itu tadi ya. Terus mungkin hal lain untuk meningkatkan kegiatan coaching ke depan Bu Willy seperti apa? Dalam rangka meningkatkan kemampuan coachingnya Iya. agar lebih baik ataupun lebih maksimal hasilnya seperti apa? Ya, jadi orang bilang sering melakukan itu cara belajar yang paling baik itu dengan semakin banyak praktek seperti itu. Latihan gitu ya? Iya, jadi nanti saya akan semakin sering untuk melakukan praktek coaching untuk meningkatkan pemahaman saya. Saya juga akan mencari referensi, bisa dari mengamati teman-teman saya yang proses coaching, atau bisa buka lewat browsing lewat YouTube seperti itu. Jadi nanti harapannya saya bisa menambah pemahaman saya tentang proses coaching ini. Luar biasa, seperti orang Cina itu. Jadi orang Cina itu mengatakan bahwa bisa karena Terbiasa. biasa karena terbiasa karena pembiasa. Membiasa. Artinya orang akan mudah dan gampang melakukan sesuatu itu karena terbiasa. Dan terbiasa itu karena paksaan, sebuah paksaan. Jadi paksaan itu kadang baik, kadang juga tidak baik gitu. Iya. Tapi kalau kita ambil segi positifnya, dengan yang namanya paksaan itu luar biasa. Jadi kita tidak malu untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, apalagi sekarang dunianya kan sangat luas sekali, punya Mbah Google, punya Android yang luar biasa manfaatnya. Kita bisa browsing kegiatan-kegiatan coaching, sehingga nanti ke depan kalau kita melakukan coaching dengan yang lain bisa lebih baik dan lebih sempurna. Iya, Pak. Terus dari observasi ini kira-kira apa yang telah Anda peroleh manfaatnya dari keseluruhan kegiatan coaching ini sehingga membawa pengalaman tersendiri berdiri khususnya? Ya, jadi secara untuk proses coaching sendiri ya Pak, ini Bermanfaat atau tidak? jelas sekali bermanfaat, karena dengan melakukan proses coaching ini saya semakin paham dengan alur data yang harus ada di dalamnya Pak. Kemudian tentang kompetensi coaching sendiri, 3 kompetensi coaching sendiri saya semakin paham bahwa di dalamnya dalam proses coaching itu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot itu satu kesatuan yang tidak dapat ditinggalkan. Dan melalui proses coaching ini semua
lama itu semakin saya pahami. Terima kasih Bu Lili, mungkin itu hanya sekedar hasil observasi dan pengamatan saya selama kegiatan coaching panjenengan bersama Pak Rauf tadi. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan atau kata-kata yang menyinggung panjenengan. Ini khususnya juga mohon maaf. Niat kita itu membuat observasi ini untuk meningkatkan performa kita ke depan, sehingga kita perlulah sebuah evaluasi dan refleksi ke depan, sehingga nanti kegiatan yang sejenis ini bisa terlaksana jauh lebih baik dan lebih sempurna. Mungkin ada lagi dari Bu Lili yang mau ditanyakan tentang observasi ini? Enggak Pak, sepertinya sudah. Dan untuk yang kritik dan saran tadi saya tidak menutup diri Pak, karena kemajuan kita, sesuatu hal yang membuat kita maju itu ada kalanya memang datang dari orang lain, jadi tidak melulu dari diri kita. Dengan kita katakanlah mententang bahwa diri kita itu bagus, padahal sebenarnya di mata orang itu belum. Nah itu kan tidak baik juga. Nah itu kan tidak baik juga untuk diri kita. Jadi masukan dan saran dari orang lain itu perlu kita miliki juga, supaya kita tidak merasa bahwa diri kita ini sudah yang paling benar, seperti itu. Terima kasih Bu Lili, kita akhiri observasi ini. Semoga nanti ke depan kita dapat bertemu dalam